Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal tryout. Sekarang yang akan kita bahas adalah yang pengetahuan kuantitatif. Nah, ini masih di TPS ya. Ini materinya tentang trigonometri nomor 14 sampai 17 dan 18 nanti materinya adalah program linier. Nah, kita punya suatu segitiga ABC dengan sin A sama dengan 5/13. Maka berapa nilai dari cos negatif A? Oke, kita tahu sifat cos minus A, cos negatif dari suatu sudut itu ternyata nilainya adalah cosinus dari sudut tersebut ya. Jadi tanda negatifnya kalau ada kasus cos seperti ini boleh diabaikan. Oke, sekarang kita ada sin, kita cari berapa cosnya. Nah, ini sangat simpel nih ya. Teman-teman boleh menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman menggunakan cara segitiga. Nah, misalkan teman-teman di sini adalah sudut ini aja deh ya. Yang ini adalah sudut A. Sin A sama dengan 5/13. Nah, yang namanya sin itu adalah depan per miring ya. Berarti 5 ini ada di depan dan 13 ini adalah di sisi miring. Maka kita bisa lakukan Pitagoras untuk mencari sisi yang ada di sini nih, X ini. Ini sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 ya. 5 kuadrat ini sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144, ini sama dengan 12. Nah, untuk menentukan cosnya, teman-teman bisa tinggal lihat nih ya. Teman-teman bisa tinggal lihat sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu X, sisi miringnya itu 13. Tadi kita sudah cari X-nya adalah 12. Nah, berarti 12/13. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan cara yang lain. Cara yang lain itu teman-teman menggunakan identitas. Teman-teman tahu yang namanya sin kuadrat suatu sudut ya, kita misalkan sin A ditambah dengan kosinus kuadratnya. Nah, ini hasilnya pasti 1. Maka kosinus kuadrat A ini sama dengan 1 min sin kuadrat A. Kita pindahkan ke kanan. Maka nilai cos A ini tidak lain adalah akar 1 min sin kuadrat A. Oke, selanjutnya ini akar 1 min sin kuadrat A. Sin A-nya kan 5/13 ya, berarti sin kuadratnya 25, ya kan? 25/13 kuadrat itu 169. Ini kita akan dapat akar 144/169. Kita peroleh ini 12, ini 13 ya. Tetap sama jawabannya yang B. Di sini ada soal yang admin lupa tambahkan keterangan ya. Jadi kasus ini apabila sudut A ini adalah sudut lancip ya. Kalau sudut lancip kan berarti besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, bagaimana kalau sudutnya ternyata tumpul? Misalnya sudut tumpul itu kan di antara 90 dan 180 derajat ya. Nah, ternyata cosnya akan negatif. Nah, maka dari itu biasanya di soal disertai keterangan apabila sudut A ini adalah sudut lancip. Nah, kita akan gunakan cara ini. Lalu bagaimana kalau sudutnya tumpul? Nah, kalau sudutnya tumpul, sinnya positif, cosnya negatif. Kenapa? Karena ada di kuadran 2 ya kan? Di antara 90 derajat dan 180. Ini kan kuadran 2. Nah, kosinusnya bernilai negatif. Jadi ini adalah ketika case-nya sudut lancip. Oke, teman-teman bisa dipahami. Sekarang nomor 15, sin 31 sin 22 min cos 31 cos 22. Nah, kalau ada sin cos cos, nah teman-teman bisa gunakan apa ini? Identitas trigonometri untuk perkalian trigonometri ya. Nah, teman-teman gunakan prinsip cos sinus dari A plus B. Ini hasilnya adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, ini identitas trigonometri yang salah satunya harus teman-teman kuasai. Ini penjumlahan sudut. Ya, ada di video TTL sebelumnya materinya, teman-teman bisa pelajari itu ya. Sekarang di sini sin min cos cos. Nah, di sini cos min sin. Nah, teman-teman tinggal kasih tanda negatif aja ya. Nah, kita akan ketemukan cos A plus B ini sama dengan kalau kita balik jadi, nah, sin A sin B dikurangi cos A cos B. Nah, bentuknya ternyata sudah jodoh nih teman-teman ya. Sin dikurangi cos cos ya. Teman-teman dapat A-nya ternyata adalah 31 dan B-nya adalah 22. Gampang banget ya, tinggal kita masukin aja ke sini. Min cos A plus B, A-nya adalah 31,
B-nya 22. Kita akan dapat negatif cos 31 plus 22 itu 53. Nah, ini hasilnya sama dengan min 3/5 karena cos 53 itu adalah positif 3/5. Oke, jawabannya mana? Jawabannya yang B. Ternyata mudah sekali. Meskipun angkanya ini tidak bulat, tapi ternyata masih bisa dikira-kira ya teman-teman ya. 16 ini soalnya lebih menantang. Jika ada sin kuadrat X sama dengan M, berapa 1 plus tan kuadrat X? Nah, teman-teman masih menggunakan identitas trigonometri juga nih ya. 1 plus tan kuadrat X ya. Ini tadi adalah M. Bukan ya. Ini sama dengan sekan kuadrat X. Oke. Dari sin menjadi sekan itu diapain? Nah, ini harus dipikir pelan-pelan ya. Sekan itu seperkos. Berarti kita akan ubah dulu sinnya menjadi kos dulu ya. Nah, teman-teman tahu ya yang namanya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini lagi-lagi identitas trigonometri yang sangat penting. Teman-teman masukkan sin kuadrat X sama dengan M ya, ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X sama dengan 1 min M. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman ingat yang namanya sekan itu sama dengan seperkos. Maka dari itu sekan kuadrat X ini sama dengan seperkos kuadrat X. Iya kan? Nah, kita tinggal masukin cos kuadratnya ini 1 min M sama dengan 1/1 min M. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ternyata sangat mudah ya. Ya, jadi trigonometri itu mengasihkan dan tidak menakutkan. Nah, soal nomor 17 ini variasi soal yang berbeda ya. Kalau ada soal yang menyuruh kita untuk membandingkan P dan Q di sini, nah cara menjawabnya yang ini teman-teman ya. Dijawab A apabila P lebih dari Q, dijawab B apabila Q lebih dari P, dijawab C jika P sama dengan Q, dan dijawab D apabila informasinya tidak cukup atau soalnya tidak bisa dijawab. Kemudian ceritanya ini ada sebuah pohon nih ya. Ini ada matahari menyinari sebuah pohon dan di ujung sini ada seorang anak yang mengamati. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini akan ada 2 buah segitiga. Yang pertama segitiga yang kecil ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga yang besar. Nah, yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan gambarkan 2 buah segitiga. Segitiga yang biru dan segitiga yang merah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kedua segitiga ini ada yang salah satu sudutnya saling berhimpit atau saling bertumpukan. Yang mana? Yang ini sudut yang ada di sini saling bertemu baik di segitiga yang merah maupun segitiga yang biru. Kita misalkan aja sebagai alfa ya. Nah, di sini kan alfa. Nah, di sini juga alfa. Ya kan? Selanjutnya teman-teman, karena teman-teman sudah tahu bahwa kedua sudut kiri bawah ini di masing-masing segitiga adalah sudut alfa, teman-teman cari nilai tangennya. Nah, untuk segitiga yang merah, tangen alfa ini bernilai depan dibagi samping atau depan dibagi kanan. Depannya ini adalah tinggi tiang listrik ya, atau kita misalkan T atau TT ya, TTL, tinggi tiang listrik, dibagi dengan samping. Samping itu adalah yang X. Nah, kemudian sekarang kita akan cari nilai tangen alfa untuk sudut yang untuk segitiga yang warna biru ya. Nah, tangen alfa di sini adalah segitiga yang besar, berarti adalah tinggi pohon ya. Depan dibagi samping. Depannya ini adalah tinggi pohon atau TP. Dibagi dengan samping. Nah, sampingnya itu yang ini, yang panjang banget ini. Itu panjangnya tidak lain adalah X ditambah Y. Nah, X plus Y. Nah, teman-teman kalau perhatikan, ternyata tinggi tiang listrik per X ini adalah P, dan tinggi pohon dibagi X plus Y ini adalah Q. Dan hasilnya ternyata sama-sama tangen alfa. Maka dari itu, P sama dengan Q, itulah hubungannya. Berarti jawabannya yang C. Nah, seperti itu teman-teman ya cara menyelesaikannya. Oke, nomor 18 ini soal program linear. Jadi ceritanya ada seorang data analis menggunakan 2 software. Nah, teman-teman di program linear ini sudah kita tutorialkan di video sebelumnya. Kita akan buat dulu tabel ya. Nah, kok jelek banget.
Nah, teman-teman lihat, ini ada dua buah benda yang bisa kita tinjau. Yaitu benda yang pertama adalah data, kemudian benda yang kedua adalah komputer. Sekarang kita bingung, data ini akan kita taruh di bagian kolom ataukah baris. Nah, ini ada caranya teman-teman ya. Sesuatu yang sifatnya tidak sempurna dan butuh istirahat atau tidak bisa bekerja secara maksimal itu ditaruh di baris. Nah, sekarang teman-teman lihat mana yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman lihat komputernya tidak dapat menyala lebih dari 16 jam. Berarti komputer ini kan tidak maksimal ya, atau tidak bisa bekerja secara sempurna. Kita taruh di baris. Nah, ini adalah komputer X dan ini komputer Y. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karena di sini adalah komputer X dan Y, maka di bagian kolom ini tentu saja data 1, kemudian di sini adalah data 2. Nah, sekarang teman-teman tinggal plot sesuai dengan kemauan soalnya. Ini nih, lihat nih, data tipe 1 atau data 1 dibutuhkan 2 jam dengan komputer X dan 3 jam dengan komputer Y. Kita masukkan data 1 ini 2 jam dengan komputer X, komputer Y-nya 3 jam ya. Selanjutnya, untuk menangani data tipe kedua dibutuhkan processing selama 4 jam dengan komputer X ya, berarti di sini 4 jam dengan komputer X dan 5 jam dengan komputer Y. Nah, kalau sudah bentuk tabel seperti ini sudah enak banget. Teman-teman tinggal tambahkan di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y. Nah, teman-teman jangan dibingungkan dengan komputer X dan komputer Y di sini itu tidak menandakan X dan Y di pertidaksamaannya ya. Ini hanya pengecoh. Jadi teman-teman kalau tulis pertidaksamaannya, di sini kita akan dapat 2x ditambah 4y, kemudian 3x ditambah 5y. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kedua komputer ini tidak dapat menyala lebih dari 16 jam per hari. 16 jam per hari ya, tidak bisa menyala lebih dari 16 jam. Berarti ini kita kasih kurang dari sama dengan 16. Ini juga kita kasih. Jawabannya pasti sudah tahu ya. Yang mana nih? Ternyata yang B ya. Jangan lupa dikasih X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk sekian untuk pembahasan soal kuantitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.